Halo semua, kembali bersama gue Raffi Tahumam di Project Silva episode kelima. Dan hari ini gue sedang berada di daerah Gading Serpong, super jauh dari rumah. Kalau gue hitung dari Google Maps, itu sekitar 47 km. Dan gue sekarang berada di Ruko Bavaria nomor 37 Gading Serpong, di tempat knalpot. Dan apalagi kalau bukan tempat knalpotnya Sokudo Exhaust. Kalau Sokudo Exhaust di Gading Serpong itu udah terkenal banget. Oke, sekarang langsung aja kita lihat kira-kira Silva di episode kelima ini bakal diapain aja. Dan gue nggak mau setengah-setengah. Gue lagi berdiri di samping sini, ada mobil City Hatchback lagi diparkir banget ya. Tapi bukan itu fokus kita hari ini. Kita fokusnya ke Silva bakal diapain. Nah, jadi sekarang posisi Silva tuh ada di dalam, ya kan? Kenapa harus di dalam? Karena mobil itu mau dipasang full system dari Sokudo. Jadi dari headernya 421, dengerin, equal length exhaust. Jadi equal length exhaust itu kenapa penting menurut gue? Karena gue ganti knalpot bukan hanya untuk looks, bukan hanya untuk suara, tapi juga gue pengen mobil itu melaju lebih kencang, tenaganya, horsepower juga naik. Jadi menurut gue dan menurut banyak orang teknis di luar sana, tenaga dari mobil kalau kita bicara exhaust itu bukan hanya dari konfigurasi 41 or 421, tapi juga panjang runnernya, yaitu equal atau unequal, itu semuanya berpengaruh ke suara maupun ke tenaganya. Jadi gue request ke Valdo untuk bikin equal length 421, terus center pipe sama resonnya juga dibikinin, sama muffler belakangnya. Jadi full system si Silva ini, menarik banget. Gue penasaran, karena jujur guys, Sokudo ini itu waiting listnya tuh lama banget, dan ini gue aja baru dapat setelah 2 bulan. Mungkin langsung aja kita lihat prosesnya seperti apa, sekaligus kita tanya-tanyain si Valdo. Coba pakai dulu. Wih. Jadi ini adalah bosnya dari Sokudo Exhaust. Kacamata minjem. Ini ya sebenarnya bukan kacamata gue, Do. minjem juga. Gak apa-apa. Dia gak pernah make. Kita kenalan dulu lah, kayak biasa. Padahal udah kenal ya? Iya udah iya. Coba ceritain gimana Mas ini akhirnya parkir di sini, Dok. Jadi awalnya ini mobil mau dijual. Tuh. Terus tiba-tiba nggak jadi. Jadi ya udah si Vito memutuskan untuk dimainkan saja. Dimainkan aja. Karena kalau dimainin nanti saya yang dijual. Betul. Kayak itu kan? Iya. Kayak itu. Lu ada kepikiran jual nggak? Enggak. Sekarang belum. Enggak. Sampai kapanpun nggak akan gue jual mobil itu. Jadi mobil gue mau diapain, Dok? Jadi kita ganti full system di Full mobil system. Vito. Jadi akhirnya. Okay. Tapi cuman karena si Vito budgetnya juga tipis, kebetulan. Bener sih, bener. Gue punya center pipe bekas. Nah. Bekas mobil gue sendiri, jadi gue kasih pinjem aja ke Vito. Ya, nggak apa-apa. Kita minjem-minjem lah. Iya, itu center pipe juga udah lumayan ya. Paling mahal center pipe, header atau muffler? Header tetap. Header. Paling mahal. Oh ya, center pipe lurus aja ya. Karena Bikinnya paling susah. Kalau misalkan nggak enak kita dikomplain. Oke. Nah, gue mesen ini equal length, Do. Lu gimana caranya bikin equal length? Sebenarnya kita cuma ngukur di pipanya doang ya. Ukur Kalau pipa. misalkan kita beda 2 cm, 3 cm Pak Anar itu masih toleransi, masih oke ya. Lu kan pernah pakai header standar, terus sekarang pakai equal length. Itu bedanya apa? Power bandnya sih Power bandnya? lebih linear aja. Oh, linear aja. Jadi maksudnya bawah ke tengah ke atas tuh ada aja gitu. Oh, Kalau tapi misalkan ya improve tetap, kalau sebenarnya kalau misalkan alurnya masih sama kayak standar 421 ketemu 421, kita mau bikin unequal pun sebenarnya power bandnya mirip, tapi cuman kalau equalnya dia lebih smooth aja. Muffler gua sekarang 200.000 harganya, Do. Karena menunggu antrian Sokudo Exhaust agak lama, gue nggak tahan, gue pergi ke toko knalpot dekat rumah gue. Udah antri setahun. Iya bener, Bang, bikinin. Jadi nggak jadi. Mufflernya copot, bikinin pipa. 200.000 berapa? 300 tahun 200 dah. Cek, yaudah, let's go kita kerjain ya. Oke, siap. Thank you banget ya. Mufflernya bisa nih, berarti nih. Karena gue itu nggak suka muffler yang agak kering gitu, gue kurang suka. Ya walaupun R3 gue sekarang kering, tapi sekarang gue pengen yang ngebahas bosnya Mas ya. Bisa berarti ya? Bisa. Berarti lu terima custom juga dong? Terima. Malah kalau misalkan buat karena mau performance-nya lebih lagi, kita custom. Nggak pakai barang universal kita. Additional fee dong? Additional fee. Mantap. Nggak apa-apa, yang penting orang mah kalau hobi apa-apa dia dibayar. Dan kita terima komplainan. Serius? Jadi maksudnya kalau misalkan kita udah custom ini betul, oh buat atasnya ya udah kita buka lagi. Kita cek lagi apa yang buat gitu. Jadi kalau kita lihat di belakang, Silva itu sedang proses pencopotan dari exhaust standarnya yang udah dicopot. Kita lihat di belakang, ini ada center pipe dan juga tuh
straight pipe muffler. Jadi seperti yang tadi gue bilang, gue tuh sempat ke bengkel knalpot deket rumah gue dan akhirnya gue pesen gitu straight pipe muffler. Harganya paling cuma sekitar 250 sampai 300 ribu untuk sementara waktu, karena kalau mufflernya di delete itu suaranya enak banget. Nah, ini kan center pipe nih, di depan itu dia ada catalytic converter. Dan ini catalytic yang kedua gitu. Yang pertama itu adanya lokasi di header, terus baru ada reson. Jadi di sini total katalisnya ada 2. Dok, lu jelasin ini motif kenapa nih lu kasih sentul drag ini kenapa, Dok? Enggak sih, sayang aja kalau misalkan dibuang, jadi udah kita tempelin aja biar ini pribadi lu atau teman-teman? Rame-rame lah. Rame-rame. Nanti 2023 ada nomor gua dong ya masuknya. Amin. Amin. Awas. 160 HP. 2024 Vito mesti balap kan. Nah, terus kalau kita lagi depan, ini headernya lagi dicopot. Tuh, lagi copot. Susah nggak sih copot header, Dok? Ini mobil yang paling susah headernya tuh, enggak mobil. Beneran? Paling susah. Sama F30? F30 mah gampang. Downpipe gampang banget. Oh iya, bener-bener. Gue bongkar Mazda 1, bisa bongkar F30 3 time-nya. Sesulit itu. Soalnya belakang ya? Iya. Mobil apa lagi nih belakang? Yaris. Yaris. Tapi kan Yaris downpipe doang ya? Enggak ya, oh, header ya? Oh, masih header ya? Yang NZ tuh. Ademnya lama ya? Berarti ya? Udah dingin belum, Jam? Udah. Yang benar tuh. Oke, kita masuk dulu ke sini. Nah, di sini ada header 421 Equal Length by Sokudo Exhaust buat si Silva, buat Mazda 2 itu. Jadi ini yang spesial banget yang buat cari-cari, yang gue tunggu-tunggu, itu adalah si headernya. Karena menurut gue kalau ganti knalpot cuma di ujung apa di ujung tengah itu kurang, Dok. Makanya gue minta sama lo full system. Kita lihat dulu. Ini kan yang Sokudo. Nah, ini punya Valdo yang standar. Jadi standarnya tuh mini-mini banget nih, lihat tuh. Kayak ular gitu. Kayak ular sanca, kecil banget gitu kan. Terus juga dia itu unequal. Jadi di sini lihat nih, Y-nya ada di sini, terus nanti di sini ada Y yang lebih gede masuk ke sini. Jadi memang runnernya itu nggak sama satu sama lain. Jadi kalau kita lihat sini dia akan lebih balance antara runner 1, 2, 3, 4. Makanya disebut equal length exhaust gitu. Sini mastermind-nya nih si welder Mrs. Cewek dong. Mistis. Mr. Ade Mistis. Kita bikin konten tapi nggak boleh ngeganggu orang kerja gitu. Prinsipnya harus kayak gitu. Tunggu ya. Wih, mantap. Oke, waktu udah menunjukkan jam 5 sore dan header gue udah selesai dibikin. Kita lihat dulu nih perbedaannya. Jadi yang kanan ini adalah header standar dari Mazda 2 Sky Active. Seperti ini ya, dia sama sekali tidak equal length. Jadi kenapa sih harus equal length? Karena memang namanya exhaust runner ketika disamain itu akan menghasilkan efisiensi dari permis yang jadi lebih baik gitu. Nah, kita lihat yang di kiri ini adalah bikinannya Sokudo Exhaust 421 equal length. Dan kenapa 421? Karena menyesuaikan dengan konfigurasi yang sama dengan standarnya. Bedanya yang pertama, ini adalah equal length dan kemudian tidak ada katalis. Nah, ini kan katalis gede banget nih. Yang ini harus di remove gitu kan untuk ngilangin restriction dari si header tersebut. Semuanya itu rapi banget ya kan, las-lasannya juga rapi, fleksibelnya juga bagus, dan paling gue udah nggak sabar banget kita akan install ke Silva sekarang juga. Jadi kalau kita lihat di belakang, mobil gue udah selesai dipasang header sama center pipe. Tapi sebelum muffler pasang, gue pengen iseng. Kita nyalain gimana sih rasanya suaranya mobil gue ini hanya dengan header catless dan center pipe dengan reson. Jadi cuma reson aja. Kita lihat straight pipe nih. Mari kita nyalain. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, kuncinya nggak ada. Dok, kuncinya mana, Dok? Dalam. Yo. Oke, berisik banget. Sekarang kita pasang aja mufflernya. Oke, jadi mufflernya udah jadi. Yang dipakai itu Sokudo Type 3 tapi di custom dalamnya. Jadi dibuat agak-agak ngebas gitu, nggak terlalu cempreng. Tapi gimana suaranya harus dipasang dulu baru kita tes.
Oke, ini udah agak malam jadi langsung aja kita pasang. Jadi dalam pemasangan muffler ini gue pengen orientasinya sedikit miring atau bisa dinamakan Evo style. Jadi mufflernya itu agak miring, agak nungging sedikit aja. Nggak mau ekstrim karena kalau ekstrim nanti akan nyangkut di polisi tidur. Oke, jadi udah selesai pasang Sokudo Type 3, tapi yang custom kita lihat dulu posisinya dia agak miring. Jadi kalau kita bilang itu Evo style gitu ya. Mas Adi, cover engine-nya udah belum? Oh udah. Oke, sekarang kita dengerin suaranya seperti apa. Tapi kita dengerin dulu dari dalam. Ini dibuka, ya kan? Kita nyalain. Nah, seperti itu. Coba kita gas ya. Wow, mantap. Gokil. Tapi kita lihat dari luar, coba. Dok, boleh minta tolong, Dok? Ah, mantap. Jadi suaranya dibilang ngebas banget juga enggak, dibilang cempreng juga enggak. Dok, thank you banget ya. Sama-sama. Thank you banget. Tapi kita tidak berhenti di sini kan, Dok? Oh iya, lanjut Dok. Lu kalau ada produk-produk apa, tolong dites-tes juga ya. Titanium kale. Boleh. Oke, kita coba aja kali ini mobil. Oke, ini udah keesokan harinya, dan pas banget gue lagi baru aja pulang kuliah. Dan hari ini, sore hari ini, gue lagi berlokasi di Depok. Nih, jadi kalau kalian lihat di situ ada RSUI atau Rumah Sakit Universitas Indonesia. Dan di sana itu banyak yang fakultas-fakultas. Di sini tempat gue ngampus ya, gue pakai kacamata karena di sore hari ini mataharinya juga lumayan. Dan di sini tuh, ini adalah jalan tol Cijago. Kalau anak Bekasi kan mereka ngetes mobilnya itu di tol Becak Ayu karena lurus. Nah, anak-anak Depok ataupun Cibubur kalau ngetes mobilnya gue tahu banget di tol ini karena lurus banget gitu. Nah, sekarang kita lihat Silva itu setelah dipasang knalpot full system dari Sokudo Exhaust tuh seperti apa. Jadi kan yang pertama yang diubah itu kan headernya. Jadi kalau kita lihat di sini, kita buka dulu nih. Ya, kap mesinnya kita buka dulu. Header di Mazda 2 Skyactiv itu posisinya di belakang ya, bukan di depan. Jadi kalau misalkan di belakang itu memang pemasangannya lebih sulit guys. Nih di depan sini itu tuh ada intake ya kan, ada 4 biji. Terus yang di belakang ada headernya. Jadi kelihatan tuh di situ Sokudo Exhaust udah dipakai ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan equal length header? Jadi kita lihat nih di sini. Nah, di mobil 4 silinder itu kan headernya ada 4 ya, karena dia keluar 4 tergantung dengan mobilnya apa. Kalau misalkan mobilnya itu menggunakan downpipe, dia nggak pakai header. Nah, kalau header ini dia ada 4, dan terus yang dimaksud dengan equal length itu panjang dari setiap pipa 4 ini itu sama sampai dia merge jadi satu pipa. Jadi keluarannya dari 4 itu sama, 1, 2, 3, 4 itu panjangnya sama sampai kita masuk ke dalam pipa sambungannya. Nah, kenapa harus seperti itu? Sebenarnya nggak harus, karena pabrikan-pabrikan biasanya juga tidak membuat header dari pabrik itu equal length, jadi nggak dibuat seperti itu. Tapi kalau untuk performance itu beda lagi. Kenapa? Ketika pulsa dari setiap gas buang dari keempat silinder itu keluar 1, 2, 3, 4, maka dia tidak akan mengganggu flow dari silinder 1. Misalkan mesin itu dia meledak di piston 1, kemudian akan meledak ke piston 4, lalu akan meledak ke piston 3.
lalu meledak di piston 2. Itu kan fire rate ya, jadi dia bergantian. Kalau dia tidak dipasang equal length, ada masanya ketika misalkan yang satu itu meledak, lalu dia akan bertabrakan dengan flow yang keempat ataupun dengan yang ketiga. Nah, setelah itu terjadi, itu akan merusak flow dari exhaust. Nah, tujuan dari dibuatnya equal length adalah itu tidak ada bertabrakan. Header equal length itu terbukti dapat meningkatkan performa karena exhaust scavenging. Ini kata kuncinya nih. Jadi exhaust scavenging itu adalah ketika yang satu itu keluar, maka dia akan menarik pulsa yang belakangnya. Dia akan improve flow dari si header itu. Yang namanya header ini tuh yang paling penting banget kalau kita mau ngomongin performance. Semuanya, kalau kita ngomongin masalah konsumsi bahan bakar, kalau kita ngomongin masalah performance, itu omongannya adalah header. Oke, kita lihat dulu apa aja yang dipasang selain header. Jadi kalau header itu lalu ke belakang itu ada center pipe. Dan yang terakhir adalah kita tunggu-tunggu, yang gue tunggu-tunggu dari kemarin, ini adalah mufflernya. Jadi mufflernya itu gunain Shokudo Type 3. Coba kan kalau kita tahu ya, namanya Shokudo Type 3 itu dia karakternya kering. Jadi kalau digas itu breng, dan gue kurang suka kayak gitu. Aku minta ke Valdo, bisa nggak di custom ini muffler, dan dia bilang it's okay, kita akan custom semuanya dia sesuai dengan kepengenan. Nah, ini yang gue suka banget dari Shokudo Exhaust, karena dia itu bisa menyesuaikan kira-kira lo mau suara kenapa seperti apa sama dia dibikinin. Gak harus bass banget, gak harus kering banget. Coba kita lihat sini. Jadi muffler tipnya itu 4 inch. 4 inch itu 4 inci. Dia lumayan gede ya. Bahkan tangan kita pun bisa masuk di sini. Nah, bentuknya itu juga lumayan besar. Jadi kalau kita lihat ke bawah, nah sebesar itu. Nah, jadi sebenarnya nggak terlalu mengganggu ya jika dia itu tidak sedang cold start. Guys, kalau kalian mau bangunin orang, sumpah beli Mazda 2 karena cold startnya tuh berisik banget. Tapi kalau kita udah panas begini, ya mobilnya aman-aman aja ya kan. Nih ya, ini kalau dalam kabin kita gas coba. Gitu, 3000 cuma gitu-gitu aja. Jadi jujur gue suka banget sama exhaust ini. Dia itu hitungannya bukan yang ngebas banget, bukan yang kering juga. Sebenarnya gue suka ngebas, tapi this is what you can get, yang tengah-tengah antara bass dan kering. Coba kita dengerin sekali lagi. Enak ya. Nariknya itu rata dari atas sampai bawah. Untuk berapa horsepower yang gue harus untuk ngecek di dyno. Nanti kita akan dyno sekalian remap sepertinya ya. Jadi nggak sekarang. Tapi kalau gini aja standar-standar kita tarik-tarik. Wah, luar biasa. Dan ketika kita downshift itu juga mantap sekali nih. Gokil. Mobil ini terasa lebih teriak, jadi lebih rev happy. Dia lebih suka untuk dibawa bawa gue kebut, dan itu yang gue suka dengan karakter sebuah header yang sangat-sangat dituning secara proper gitu ya. Jadi dia bukan yang ngempos atau terlalu gimana, it's just right. Jadi selain horsepower, yang pasti meningkat itu adalah efisiensi termis atau misalkan performa dari si engine itu tersendiri. Jadi bukan hanya secara sporty, tapi juga dari konsumsi bahan bakarnya dia pasti sangat-sangat menolong. Mobil ini tuh lebih mudah untuk dibawa irit. Jadi gue nggak bilang mobil ini lebih irit langsung ya, lebih mudah untuk dibawa irit karena torsinya terasa lebih enak dan tenaga terasa lebih enak. Jadi dengan RPM yang sama, dengan speed yang sama, kita bisa memaksakan mobil ini dengan menggunakan RPM yang lebih rendah, dan itu yang gue rasakan. Dan mobil ini jadi super fun. Kalau kalian tahu Mazda 2 itu yang memang sangat fun sekali, ditambahkan dengan knalpot seperti ini, wah super fun. Ini gue sedang berada di mode sport ya. Gue tinggal turunkan aja satu, masukin di 2. Ini gas tengah aja ya. Wah, luar biasa. Gas tengah loh itu. Gas setengah. Gue lebih suka sih gas tengah dibanding gas full gitu ya. Nah, kita downshift sekarang. Wah, mantap sekali. Gas tengah lagi. Oke, ada orang jangan gegabah ya. Tapi mobil ini jadi luar biasa fun. Gue sangat suka sekali. Mantap. Oke, jadi itu aja sepertinya untuk Project Silva episode kelima. Kalau gue pribadi sangat suka banget dengan hasilnya yang dihasilkan oleh Shokudo Exhaust. Dan gue penasaran banget untuk gains dari power itu nanti ketika kita dyno dan juga remap.
kira-kira untuk episode nextnya apa dulu yang harus gue lakukan? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalain tombol lonceng subscribe-nya. Oke, terima kasih. Raffi Tahumam signing out.